Oke, dulur-dulur semuanya, untuk petani porang. Selanjutnya ini adalah treatment saya, bagaimana cara curi start ya. Pertama, siapkan media ya. Media terdiri dari satu arang sekam, ini arang sekam, kemudian topsoil tanah yang subur, kemudian juga ini kuhe kambing yang sudah difermentasi itu. Dan yang ketiga adalah arang sabut kelapa. Ini arang sabut kelapa. Fungsinya apa nanti setelah pada penerapan. Kemudian siapkan polybag dengan ukuran 10x20. Kemudian juga larutan ini sat perangsang petumbuh, dan juga ini bawang merah ya, bawang merah. Ini katak mini yang akan kita treatment untuk curi start. Ini bulan Mei tanggal 7 ya, hari Jumat. Saya beberapa hari yang lalu sudah membuat, tetapi agak terlambat, maka saya akan mencoba mereview ataupun berbagi pada rekan-rekan semuanya. Pertama untuk katak ya. Katak, kita ambil katak yang sudah tua, lepas durma dan sudah masuk karantina. Nah, di saat karantina, tolong usahakan karantina di dalam ruangan tidak kena sinar matahari. Dalam suasana gelap lebih bagus, ya, suasana gelap lebih bagus. Nah, setelah itu, ini katak, ya, katak kita ambil, ini misalnya kita tempatkan di sini misalnya, tempatkan di sini. Ini masih muda tapi ini sebagai sampel contoh aja, kalau ini sudah tua semua. Nah, sebelumnya kita siapkan juga ember yang ada isinya air 1 liter. Kemudian ini saya pakai atonik ini, ya, pakai atonik. Bawang merah di blender atau dihaluskan. Kemudian nanti setelah dihaluskan dimasukkan ke dalam ember situ. Masukkan dalam ember situ, campur dengan air, ditambah dengan 1 tutup atonik. Udah. Tuh, setelah itu nanti ini kalau sudah ada atoniknya, sudah ada larutan bawang merah ini, kemudian ini katak dimasukkan. Ya. Katak dimasukkan, direndam kurang lebih 24 jam. Kurang lebih 24 jam. Oke, 24 jam. Nah, setelah 24 jam, katak ini diambil lagi, ditiriskan, ya, ditiriskan saya pakai ceting atau pakai apa terserah, ditiriskan, ya. Ini, ditiriskan, jangan dijemur. Nanti menunggu agak tuntas airnya, ya. Oke. Setelah itu ya, ini ada tonik tadi. Setelah itu ini katak, ya, setelah agak kering dikembalikan ke rak karantina yang seperti di dalam di ruangan yang tidak ada sinar matahari. Udah ya. Setelah itu tadi kata udah kering, kemudian kamu ambil ini semprotan untuk nyemprot, ya, nyemprot. Isinya air apa? Air hujan. Nah, ini saya memakai tampungan air hujan, yaitu air hujan yang tidak kena logam. Jadi asbes boleh, kemudian atau paling kalau bisa dipakai juga tadi terpal yang dipentang gitu, ikat tali sana, kemudian air hujannya masuk sini. Nah, ini saya juga nampung yang pakai jeligen itu. Nah, ini mumpung masih ada hujan, mungkin bisa dicoba untuk nampung air hujan. Gunanya untuk apa? Yaitu tolong nanti katak yang ada di ruangan tadi yang sudah kita karantina itu kita semprot merata, bentuknya kabut. Tolong disemprot malam hari. Nah, malam hari
itu. Sehingga itu diulang 2 atau 3 kali seminggu sebelumnya. Nah, setelah itu kira-kira kita dari semprot tadi 5 kali ya dalam 1 minggu, 2 hari, artinya 10 hari ya. Itu disemprot, terus setelah agak tuntas nanti nyemprotnya cukup basah saja kayak kabut itu. Kemudian kata itu semprot lagi pakai air hujan gitu. Kemudian masih agak-agak basah, dimasukkan ke Tupperware. Seperti ini. Misalnya ini sudah semprot, masukkan ke Tupperware. Masukkan ke Tupperware, setelah itu ditutup rapat supaya udara tidak masuk. Nah, udara tidak masuk dan upayakan supaya tidak kena sinar matahari, karena ini kan tembus pandang. Dimasukkan di plastik ya, di plastik, kemudian coba dibungkus supaya tidak kena sinar ya, tidak kena sinar. Kita tunggu beberapa hari, 3-5 hari. Udah, setelah itu kita buka. Kemudian setelah kita buka, kita lihat biasanya ada tanda-tanda tunas. Kemudian semai, pindahlah di semai, kita ambil taruh kata ceting ya. Ceting itu tempat gitu. Dengan media kokopit ya, media kokopit. Ini saya sudah mencoba membuat seperti ini. Seperti ini. Ini pertanggal ini. Nah, nanti setelah dari kokopit beberapa hari akan muncul tunas-tunas begini nih. Ini akan muncul tunas-tunas begini nih. Nih ya. Bahkan ini ada sudah seperti ini, agak terlambat saya memindahkannya di polybag. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa dipindah di polybag. Nah, oke, kita masukkan di polybag sekarang. Kita masukkan di polybag ya. Ini tadi dicampur. Ini kotoran kambing dicampur. Udah, sudah dicampur semua, dimasukkan sini. Nah, setelah itu ini kita buang, kasih lubang dikit. Kita ambil arang sabut kelapa. Ini arang sabut kelapa kita tempatkan di kanan kirinya. Nah, kanan kirinya seperti ini. Fungsinya apa? Arang sabut kelapa ini adalah untuk menyimpan air hujan yang kita siramkan. Nanti kita setelah ini tunas tumbuh, kita masukkan di sini. Ini ya. Terus dikasih ini. Udah. Seperti ini. Udah. Setelah tumbuh, nanti spotnya siramnya pakai air hujan. Ya. Air hujan tampungan tadi, ya. Air hujan tampungan tadi ini yang tidak kena logam. Jangan pakai talang yang seng atau apa, pakai logam. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah itu, nah, nanti kira-kira tanaman sudah tumbuh, muncul daun begini nih, muncul daun ini. Di sini misalnya sudah muncul daun gini. Nanti siramnya pakai apa? Air hujan juga, tetapi air hujan paling hanya seminggu 2 kali, karena air hujan ini sudah tersimpan dibantu oleh arang sabut kelapa tadi. Fungsinya itu untuk menyerap air hujan sehingga menjaga kelembapan itu ya. Itu satu. Kemudian lagi untuk arang sekam, kemudian ini pupuk, kemudian tanah subur, itu perbandingannya 1:1 ya, 1:1. Nah, setelah itu, setelah muncul tunas kira-kira sekian ini, misalnya sekian, kita setiap 1 minggu sekali kita spot pakai urin kelinci yang sudah difermentasi. Nih, kita spot dengan urin kelinci yang sudah difermentasi. Ini, seperti ini, ya. Ini, kemudian yang ini juga ada. Ini seperti ini. Ini urin kelinci yang sudah difermentasi, ya. Seperti itu. Kita kocorkan dengan perbandingan 14 liter. Itu satu tank itu kan 14 liter, kita pakai
250 mili atau segelas minuman atau mineral itu loh ya, seperti itu. Dan kemudian karena ini di bulan dulu saya terapkan yang tadi itu ya menghasilkan umbi 1,7 dan 1,9 kurang lebih 1,7 kilo dan 1,9 kilo itu saya treatmentnya bulan Juli ya. Nah bulan Juli itu kan masih panas banget, panas sekali. Nah kalau panas ya otomatis bagaimana caranya polybag yang sudah ada tanaman tadi nanti setelah muncul tumbuh atau pot pohonnya itu kita taruh di tempat naungan atau kita pakai paranet. Ini bekasnya saya dulu pakai ini. Bentar. Ini paratnetnya sementara saya singkapkan karena apa? Karena ini musim hujan. Ini begitu dulur-dulur semuanya ya. Untuk treatment bagaimana cara curi start katak mini supaya menghasilkan hasil yang maksimal itu kurang lebihnya begitu. Semoga aja review ini bisa memberikan tambahan wacana. Jadi sebetulnya ini saya dapatkan dari seorang tokoh petani porang juga di daerah Jawa Tengah, namun beliau tidak mau mempublikasikan karena dia tidak mau ada nyinyiran ataupun ada bully-bulian, dibully dan sebagainya. Tetapi memang beliau itu tidak mau ada masalah lah ibaratnya gitu. Namun saya menanggapi positif, tidak ada jeleknya. Saya coba. Ternyata setelah saya coba hasilnya seperti itu. Jadi umbinya kurang lebih 1 kilo. Nah kemarin saya bulan Maret itu ya, bulan Maret juga ambil. Cuma kalau bulan Maret itu masih agak muda sehingga ini rawan busuk ini. Ini bulan Maret masalahnya ini. Ini juga 1 kiloan, 1,1 ya, 1,1. Ini yang kemarin yang bulan Maret ini. Ini yang bulan Maret 1,1. Ya, ini juga treatment polybag. Kemudian di polybag setelah tunas pertama, biar di polybag dulu, tunas kedua baru pindah. Saya waktu itu saya pindah di lahan itu November minggu ketiga. Ya, November minggu ketiga. Ini hasilnya seperti ini. Ini yang bukan tadi. Ini yang bulan Maret. Kalau yang tadi baru tadi saya ini seperti ini. Ya, ini. Ini agak rusak karena memang waktu itu masih rendemen airnya kadar airnya masih tinggi seperti itu. Ini hasilnya 1 kilo. Yang tadi saya masukkan lagi tapi bisa saya ambil lagi untuk dan saya masukkan lagi supaya masih di sini ini ya. Ini yang 1,8 setengah ya dengan tanahnya ya, tanahnya dikit. Ini yang barusan pertanggal 7 Mei. Kalau ini Maret. Jadi kemungkinan bisa juga dalam saat-saat itu masih ada masa perkembangan. Kalau ini sudah tua, akarnya juga sudah tidak ada yang putih. Kalau ini dulu akarnya masih putih sehingga rentan untuk luka. Ini lur, ya. Jadi treatment bagaimana memaksimalkan katak supaya menghasilkan umbi yang maksimal. Minimal bisa untuk kalau 2 musim ya bibit lebih bagus. Kalau ini 2 kilo, ya 2 kilo. Bisa ditanam untuk bibit nanti paling tidak 7-8 kilo nyampe. Begitu aja teman-teman, jangan lupa subscribe, kemudian like dan juga komen, tekan tombol lonceng untuk saling berbagi informasi dan juga untuk perkembangan kami. Terima kasih, salam sukses selalu. Semoga kedepannya kita senantiasa diberi kemudahan dan berkah dari yang di atas sana. Salam satu jalur, salam mengemburkan tanah.